Di sebuah wilayah kerajaan Alzano Vegite, terdapat akademi sihir terkenal Alzano Imperial Magic. Terlihat seorang gadis remaja yang bersekolah di akademi sihir itu menyembuhkan luka bapak-bapak dengan sihirnya. Gadis itu bernama Rumia dan temannya itu bernama Sisti. Di perjalanan menuju akademi, mereka ngomongin akan ada guru pengganti yang akan menggantikan posisi Pak Huey. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang lagi kelihatan buru-buru. Sisti langsung menghentikan pria itu pakai sihir angin yang membuat pria itu terbang lalu jatuh ke kolam. Di tempat lain, Pak Hale sangat kesal karena di hari pertama, si guru pengganti malah terlambat. Di kelas, para murid juga udah pada protes karena gurunya telat. Pas guru itu masuk, Sisti kaget. Ternyata pria yang gak sengaja dia ceburin di kolam adalah guru pengganti bernama Glenn Radars. Balik ke tempat guru Hale dan Capsek yang lagi ngecek CV Glenn yang ternyata hanya penyihir kelas 3. Pak Hale yakin kalau Glenn pasti bakal nyuruh murid belajar sendiri. Dan benar aja waktu ngajar, si Glenn ini malah nyuruh para muridnya belajar sendiri dan dianya malah tidur. Hale masih ngeraguin Glenn yang bisa-bisanya ngajar di akademi. Tapi Capsek Ricky bilang kalau Glenn dulu bisa masuk ke akademi saat usianya 11 tahun dan keluar akademi di usia 15 tahun. Dan walaupun gak punya izin ngajar, tapi Glenn direkomendasikan oleh profesor cantik bernama Selika Arvonia. Gak lama kemudian, Selika datang dan langsung mengintimidasi Hale yang dari tadi merendahkan Glenn. Di kelas, Glenn mencoba mengajari para murid, tapi tetap aja dia gak serius ngajarnya. Bahkan dia gak bisa menjawab pertanyaan dari muridnya. Hari demi hari Glenn masih gak serius ngajarnya. Akhirnya Sisti nantangin Glenn duel sihir. Kalau Sisti menang, Glenn harus mengajari mereka dengan serius. Dan kalau Glenn menang, Sisti yang harus nurutin kemauan Glenn. Saat ngeliat Sisti ini, tiba-tiba Glenn ingat temannya yang bernama Sarah. Singkat cerita, duel pun dimulai. Glenn ngusulin supaya mereka hanya menggunakan sihir Shock Bolt buat saling menyerang. Salah satu murid menjelaskan dalam menggunakan Shock Bolt yang bisa menyerang duluan, maka dia akan menang. Dan pertandingan pun dimulai. Sisti langsung mengeluarkan Shock Bolt dengan sekali serangan, Glenn langsung pingsan kena setruman. Tapi Glenn kelihatan gak mau kalah dan menganggap pertandingan itu seri. Glenn pun langsung kabur. Besoknya Glenn yang udah kalah tetap nyuruh muridnya belajar sendiri. Glenn malah bertanya, apa gunanya belajar ilmu sihir? Banyak kemampuan lain yang lebih bisa membantu kehidupan manusia. Kalau menurut Glenn, ilmu sihir berguna untuk membunuh seseorang. Ngedengar hal itu, Sisti gak terima dan langsung menampar Glenn lalu pergi. Sorenya, Glenn memikirkan semua perkataan dia di kelas. Lalu Glenn ngeliat Rumia yang lagi latihan lingkaran sihir di ruang percobaan. Glenn pun menghampirinya dan membantu Rumia untuk menggunakan lingkaran sihir sampai akhirnya berhasil. Kemudian, mereka pulang bareng sambil ngobrol. Rumia lalu cerita masa kelamnya. Jadi 3 tahun lalu, dia diserang oleh penyihir jahat dan hampir diculik. Untungnya ada seorang pahlawan yang menolongnya. Rumia ingin mempelajari ilmu sihir untuk membimbing orang lain agar nggak menggunakan ilmu sihir sembarangan. Dan dia mau berterima kasih ke pahlawan itu suatu saat nanti. Dan ternyata pahlawan yang nolongin Rumia dulu adalah Glenn. Tapi Rumia nggak pernah tahu. Lalu, Rumia meminta Glenn untuk minta maaf ke Sisti, karena menurut Sisti, ilmu sihir itu penting. Sebelum meninggal, kakeknya Sisti menyampaikan keinginannya untuk bisa ke kastil langit Megalius. Tapi, perlu kemampuan sihir khusus. Impian kakeknya itu belum sempat terwujud sebelum dia meninggal. Besoknya di sekolah, Glenn akhirnya meminta maaf ke Sisti dan mulai mengajar dengan serius. Glenn bahkan ngajarin dasar sihir Shock Bolt ke para murid dengan detail. Mantra sihir Shock Bolt biasanya diucapkan 3 bait, tapi bagaimana jika mereka mengurangi bait atau malah menambahkannya? Dan gak ada yang bisa jawab. Glenn lalu ngasih tahu kalau pengucapan mantranya jadi 4 bait, maka Shock Bolt akan belok ke kanan. Kalau 5 bait, bakal keluar dengan jarak pendek. Jadi sihir bisa disebut asumsi sugesti. Mereka bisa mempersingkat, mengubah mantranya agar mengubah hasil dari prinsip sihir itu sendiri. Pokoknya sihir itu untuk mengubah bentuk alam bawah sadar menjadi bentuk yang diinginkan. Glenn pun berpesan ke muridnya buat jangan terlalu berfokus pada hafalan mantra di buku. Para murid pun kagum ngedengar penjelasan Glenn yang detail. Sampai-sampai murid kelas lain ikutan mau gabung ke kelasnya Glenn. Besoknya, pas Glenn buru-buru mau ke sekolah, dia tahu ada orang yang mengawasinya dan orang-orang itu berasal dari kebijaksanaan surgawi yang datang mencegat Glenn. Orang-orang itu kemudian masuk ke sekolah dan ingin menangkap Rumia.
Nah, Rumia ini ternyata adalah seorang bangsawan dengan nama Putri Ermiana. Pada hari itu, beberapa dewan guru termasuk Selika lagi rapat sihir. Jadi nggak ada penjagaan yang ketat. Sisti pun sempat melawan dan ia dibawa pergi ke suatu tempat untuk diruda paksa. Untungnya Glenn datang dan menghabisi orang itu dengan tangan kosong. Dan dengan tendangannya, dia berhasil membuat si penjahat itu KO. Pas ngelihat tato orang itu, Glenn sadar kalau mereka berasal dari teroris kerajaan yaitu Organisasi Kebijaksanaan Surgawi. Tiba-tiba Selika menghubungi Glenn. Glenn menceritakan kalau Organisasi Kebijaksanaan Surgawi berhasil menerobos penjagaan akademi dan menyandra murid. Selika curiga ada pengkhianat yang membantu para teroris kerajaan itu masuk ke akademi. Tapi Selika nggak bisa langsung datang ke akademi karena teleportasi akademi pasti udah dirusak sama para teroris itu. Jadi Glenn diberi tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan di akademi. Tiba-tiba muncul banyak golem tulang yang menghajar mereka. Tapi akhirnya Sisti dan Glenn berhasil melenyapkan golem tulang dengan sihir Extinction Ray yang memerlukan banyak mana sampai membuat Glenn kehabisan mana, terus mukanya jadi warna abu-abu. Gak lama kemudian, datang seseorang dari organisasi juga beserta pedang sihir di sekitarnya. Glenn bertanya ke Sisti apa mananya cukup untuk menetralkan pedang dengan Dispel Force. Sisti jawab gak, dan Glenn memutuskan untuk melawan orang itu sendiri dengan tangan kosong. Orang itu merasa Glenn bukanlah sekedar guru tingkat 3 karena Glenn sempat berhasil menyegel serangan pedangnya dan hampir terkena jebakan Lightning Pierce Glenn. Saat terakhir orang itu menyerang Glenn lagi, Glenn berusaha menggunakan Dispel Force, tapi mananya gak cukup. Untung Sisti membantu memulihkan mana Glenn, dan akhirnya Glenn langsung menusuk orang itu dengan pedang. Singkat cerita, Glenn akhirnya menemukan tempat di mana Rumia disandra. Di situ terdapat juga seorang guru pengkhianat yang ternyata Pak Hui. Hui berencana meledakkan dirinya dan juga akademi. Hui membuat pola sihir untuk menyerap mana Rumia. Glenn pun langsung membuka segel pola sihir itu dengan darahnya. Sampai akhirnya Glenn pun pingsan. Ngelihat Glenn yang berusaha menyelamatkannya, Rumia pun langsung meningkatkan energi Glenn dengan sihirnya. Dan akhirnya dengan kekuatan si Rumia, ia pun berhasil menghancurkan segel lingkaran sihir. Glenn langsung meninju Hui sampai KO. Di istana kerajaan, terlihat seorang penjaga Zelos yang kelihatan khawatir akan Ratu Alicia yang ingin berkunjung ke Akademi Sihir untuk melihat turnamen sihir setelah kejadian masuknya teroris kerajaan di akademi. Namun, salah satu pelayan kerajaan bernama Eleanor bilang kalau Ratu pasti mengkhawatirkan anaknya Putri Ermiana alias Rumia. Dan benar aja, Ratu Alicia mengkhawatirkan anaknya setelah kejadian 3 tahun lalu. Ratu berharap putrinya itu dalam keadaan sehat, walaupun mungkin putrinya bakal membencinya atas kejadian 3 tahun lalu. Di kelas, Glenn membantu Rumia dan Sisti memilihkan peserta untuk mengikuti setiap acara turnamen. Glenn memilih semua murid di kelas untuk berpartisipasi. Glenn kelihatan bersemangat karena ia membutuhkan uang untuk biaya hidupnya kalau berhasil menang lomba. Di perjalanan, Eleanor Chalet, pelayan Ratu, menyarankan Ratu untuk mengganti kalung liontin yang juga dipegang Rumia dengan kalung kristal biru. Seminggu kemudian, turnamen pun dimulai. Lalu satu persatu peserta mulai bertarung menunjukkan kekuatan sihirnya. Sampai akhirnya kelas Glenn ada di posisi 3. Kemudian, giliran Rumia untuk berlomba menunjukkan kekuatannya menahan sihir mental yang diberikan oleh pangeran. Hingga akhirnya tersisa Rumia dan Jail kelas 5. Rumia sampai jatuh tersungkur menahan sihir mental yang diberikan. Glenn dan Sisti langsung menghentikan Rumia yang udah kelihatan gak kuat. Tapi ternyata saingannya Jail malah pingsan berdiri. Jadi Rumia yang menang. Ratu Alicia yang melihat pun senang. Lalu di belakang podium, terlihat ada 2 orang bernama Albert dan Riel yang ternyata tentara kerajaan. Mereka mengenal Glenn. Riel berniat nyamperin Glenn buat nanyain sesuatu. Tapi Albert menahannya karena mereka harus menjalani misi untuk mengawasi pasukan kerajaan yang katanya bakal berbuat jahat ke Ratu. Pas istirahat, Glenn kelihatan lapar tapi kasihan gak punya uang. Akhirnya, Rumia membawakan banyak sandwich ke Glenn. Terlihat Ratu yang menemui Rumia. Lalu, Ratu meminta maaf ke Glenn karena sudah mengeluarkan Glenn yang ahli sihir kerajaan secara tidak hormat. Ratu memanggil Rumia dengan nama Ermiana, yaitu nama putrinya. Tapi Rumia langsung menyangkal kalau dia Rumia dan bukan Ermiana yang udah mati 3 tahun lalu. Rumia pun langsung pergi. Ratu pun terlihat sedih karena Rumia ternyata belum bisa menerima dan menganggapnya sebagai ibunya. Kemudian di sisi lain, Zelos penjaga Ratu berniat menyingkirkan Rumia karena tahu dia adalah putri Ermiana dan ingin menyingkirkannya. Di sisi lain, Glenn mencari keberadaan Rumia yang gak ada. Glenn pun menemukan Rumia yang lagi duduk sambil natap liontin yang sama kayak Ratu, tapi bedanya gak ada fotonya.
Rumia pun cerita kalau ratu membuangnya karena dianggap keturunan iblis terkutuk dan bisa aja merusak nama kerajaan. Rumia merasa keputusan ratu sudah benar untuk keselamatan masa depan negerinya. Glenn lalu cerita kalau dulu dia pernah menjadi tentara kerajaan dan melihat ratu memakai kalung dengan liontin yang sama kayak punya Rumia. Jadi ratu mungkin juga nggak bisa membuang gitu aja kenangannya tentang Rumia. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang mau menangkap Rumia yang dituduh udah ngerencanain pembunuhan ke ratu. Glenn berusaha membela Rumia, tapi Rumia menyerahkan dirinya ke pasukan kerajaan, walaupun dia sama sekali nggak berniat membunuh ratu. Rumia lalu dibawa dan diikat di pohon untuk dieksekusi oleh pasukan kerajaan. Saat salah satu prajurit menodongkan pedangnya, untungnya Glenn datang untuk membantu Rumia. Glenn langsung membawa lari Rumia untuk masuk ke kerajaan bertemu dengan ratu. Selika lalu menghubungi Glenn dan bilang kalau dia udah tahu situasi yang terjadi sebenarnya dan gak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Glenn. Selika menyuruh Glenn ke tempat sang ratu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Glenn pun langsung memikirkan rencana untuk bisa menerobos pertahanan pasukan kerajaan yang dipimpin Zelos. Di podium turnamen, Eleanor cerita ke Selika kalau kalung yang diberikan Eleanor adalah kalung kutukan. Dan ternyata, Eleanor bagian dari organisasi teroris kerajaan, yaitu kebijaksanaan surgawi yang membutuhkan nyawa ratu untuk kepentingan organisasi. Singkat cerita, Glenn bertemu dengan teman-teman lamanya Albert dan Riel saat menjadi tentara kerajaan. Albert kemudian menceritakan situasi sekarang. Pasukan kerajaan mengawal ketat ratu dan sedang mencari Rumia untuk membunuhnya. Tapi untungnya, Albert dan Riel ini ada di pihak Glenn dan Rumia. Glenn pun meminjam kekuatan Albert dan Riel untuk bisa menuju ke ratu sesuai dengan arahan Selika sebelumnya. Albert dan Riel menyamar menjadi guru pengganti untuk menjaga kelasnya Glenn. Sedangkan di tempat lain, Glenn membawa Rumia menuju kerajaan. Sebelum Sisti bertarung, Albert dan Riel menyemangatinya sampai-sampai saat pertarungan Sisti dengan mudah mengalahkan lawannya. Hingga akhirnya turnamen itu pun selesai dan dimenangkan oleh kelasnya Glenn. Albert dan Riel maju untuk mewakili mengambil medali yang diberikan oleh ratu. Saat itu juga, ternyata Albert dan Riel berubah menjadi Glenn dan Rumia. Ternyata mereka menggunakan sihir self-illusion untuk merubah penampilan. Zelos menginstruksikan pasukannya untuk menangkap Glenn dan Rumia. Namun untungnya, Selika langsung menggunakan sihir pelindung supaya orang luar nggak bisa masuk. Glenn lalu meminta Ratu untuk menghentikan semua kejadian ini. Tapi Ratu malah berbohong dengan bilang kalau Ratu nggak menginginkan Rumia lahir, lalu menyuruh Zelos untuk membunuh Rumia dengan pedangnya. Tidak kan Ratu Alicia dipengaruhi oleh kalung kutukannya. Glenn pun mulai paham alasan Ratu ingin membunuh Rumia yaitu karena pengaruh kalungnya. Sehingga akhirnya Glenn berusaha mendekati Ratu dan dengan bilang kalau Ratu itu sebenarnya sangat menyayangi Rumia. Dan Glenn berhasil membuat Ratu melepaskan kalungnya dan dengan sihirnya Glenn berhasil menetralkan kutukan di kalungnya Ratu. Ratu langsung menangis bahagia menyampaikan perasaannya. Ratu pamit dan mempercayakan Rumia ke Selika dan juga Glenn. Rumia lalu menghampiri Glenn. Ia pun bertanya, kenapa Glenn bisa tahu kalau Ratu berbohong saat dia bilang gak menyayangi Rumia? Glenn cerita kalau 3 tahun yang lalu sebelum para pasukan kerajaan mau membunuh Rumia, sambil nangis Ratu meminta Glenn yang masih jadi ahli sihir kerajaan untuk terus menjaga Ermiana atau Rumia. Dan sampai sekarang, Glenn menepati janjinya. Rumia jadi tahu kalau pahlawan 3 tahun lalu adalah Glenn. Ia pun mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Glenn juga merasa senang karena mereka menang turnamen. Tapi ternyata uang hadiahnya malah dipakai untuk membayar tagihan makanan para muridnya yang merayakan kemenangan. Paginya, Glenn mengajari Sisti bela diri buat mempertajam instingnya dalam bertarung. Pas berangkat sekolah, tiba-tiba datang Riel yang menyerang Glenn dengan pedangnya dan bilang kangen ke Glenn. Jadi, Riel ditugaskan untuk melindungi Rumia dengan menyamar menjadi murid baru di akademi. Riel nih polos banget. Pas perkenalan di kelas, dia malah menyebutkan identitas aslinya. Untungnya, Glenn langsung mengajari Riel buat memasukkan identitasnya. Riel menganggap Glenn adalah segalanya baginya. Makanya, dia kelihatan deket banget sama Glenn. Pas istirahat, Rumia ngajak Riel makan bareng. Dan ternyata Riel menyukai strawberry cake. Dan dari situ Riel terlihat akrab dengan Sisti, Rumia, dan murid lainnya. Singkat cerita, akademi ngadain study tour ke Pulau Sineria, tepatnya di lab alkimia. Di sana ada Albert yang menyamar. Sebenarnya, dialah yang harusnya melindungi Rumia. Albert juga menyuruh Glenn untuk berhati-hati ke Riel. Malamnya, Glenn dan Riel ngobrol bareng.
Riel menyampaikan perasaannya, namun Glenn merasa Riel salah paham selama ini. Glenn pun menyuruh Riel untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Riel terlihat marah dan menganggap Sisti dan Rumia udah mengambil Glenn darinya. Di tempat lain, ternyata Eleanor juga ada di Pulau Sineria dan sepertinya dia merencanakan hal jahat lagi dengan orang lain. Besok paginya, Riel melampiaskan kemarahannya ke Rumia dan Sisti karena ditolak Glenn. Lalu, mereka pergi ke lab penelitian. Mereka langsung disambut oleh pemimpin lab, Burks Blaumont. Saat itu, Rumia dan Sisti lagi ngobrolin tentang objek penelitian di lab. Lalu Sisti membahas Project Revive Life yang bisa membangkitkan seseorang yang udah mati. Glenn memotong dengan bilang Project Revive Life adalah untuk membangkitkan manusia yang udah mati dengan sihir alkimia. Glenn lalu menjelaskan dasar prosesnya dengan memanfaatkan kode gen dari orang yang mau dibangkitkan, kode astral yang berisi ingatan, dan alter ether yang bisa mengatur ulang jiwa manusia. Burks menambahkan kalau proyek itu udah disegel, tapi ada rumor kalau organisasi kebijaksanaan surgawi melanjutkan proyek itu. Malam harinya, Riel yang lagi sendirian kaget ketemu sama kakaknya yang masih hidup. Di tempat lain, Albert mengamati situasi yang dialami Riel. Saat ingin menuju ke tempat Riel, Albert ditahan oleh Eleanor. Terjadilah pertarungan antara Albert dan Eleanor. Eleanor memanggil para arwah untuk melawan Albert dan untungnya berhasil dimusnahkan oleh Albert. Balik ke Riel yang sangat senang ketemu kakaknya. Kakaknya kemudian cerita kalau dirinya sedang terikat oleh sebuah organisasi. Tiba-tiba, Glenn datang dan menyela pembicaraan mereka. Riel kelihatan gak suka dengan kehadiran Glenn. Dia pun langsung menusuk Glenn dengan pedangnya. Lalu, Riel langsung menuju tempat penginapan untuk menculik Rumia. Albert yang melihat Glenn udah ditusuk membuat Albert langsung buru-buru menyelesaikan pertarungannya. Di tempat yang berbeda, Riel berhasil menusuk Rumia. Sisti kaget melihatnya. Rumia dibawa kabur Riel. Albert pun langsung pergi ke tempat Sisti. Albert dan Sisti menggunakan sihir putih atau reviver untuk memulihkan Glenn. Sisti pun langsung mengeluarkan mananya dan memberikan Glenn nafas buatan. Setelah itu, Sisti pun jatuh pingsan karena udah mengeluarkan banyak mana. Gak lama kemudian, Glenn juga tersadar. Di tempat lain, ternyata Rumia baik-baik aja dan dalam keadaan tergantung. Rumia pun gak percaya kalau Riel ikutan mencelakainya. Riel terpaksa melakukan hal jahat karena masih belum menemukan arti kehidupan setelah semua orang meninggalkannya sendiri. Setelah Glenn siuman, Albert langsung menjelaskan situasi yang terjadi. Singkat cerita, Albert dan Glenn langsung pergi mencari keberadaan Rumia. Di tempat Rumia, terlihat mananya sedang diserap dan ternyata Burks bergabung dengan organisasi kebijaksanaan surgawi untuk menjalankan proyek. Albert dan Glenn lalu menemukan markas tempat Rumia disandra dengan bantuan pelacak yang Albert masukkan ke tubuh Eleanor. Burks lalu menghadang Glenn dan Albert yang mau masuk ke markas. Burks lalu berubah menjadi monster. Albert pun berusaha untuk melawan Burks agar Glenn bisa masuk ke dalam markas dan menyelamatkan Rumia. Glenn pun sampai di tempat Rumia disandra. Di situ juga ada Riel dan kakaknya. Riel pun langsung menyerang Glenn. Pertarungan antara Glenn dan Riel pun terjadi. Glenn berusaha menyadarkan Riel kalau kakaknya itu udah meninggal. Riel gak mempercayai Glenn. Saat Glenn nanyain nama kakaknya Riel tiba-tiba langsung pusing dan mengingat sesuatu. Ternyata Riel adalah objek manusia hasil proyek pembangkitan nyawa yang dikembangkan Rainer, Illusia, dan Sion. Nama Riel berasal dari singkatan nama Project Revive Life. Sion berniat menghentikan penelitian tersebut, tapi Rainer nggak terima. Sion dan Illusia pun dibunuh Rainer. Namun untungnya sebelum Rainer membunuh Sion dan Illusia, Sion udah melaporkan proyek eksperimen ini ke Mahkamah Sihir Kerajaan. Dan orang yang Sion temui adalah Glenn. Glenn menggerebek tempat eksperimen proyek dan saat itu Sion udah mati dibunuh Rainer dan Illusia terluka parah. Tapi, Riel yang ada dalam tabung masih kelihatan baik-baik aja. Dan Riel udah mewarisi astral code Illusia sampai sekarang. Dan ternyata dari proyek tersebut udah banyak kloningan Riel yang dibuat. Keluarlah kloningan dirinya yang menyerangnya. Untungnya Glenn langsung membantu untuk menyerang kloningan Riel itu. Riel jadi merasa gak pantas untuk diselamatkan karena udah melukai perasaan Glenn. Tapi Glenn udah memaafkan Riel. Riel pun membantu Glenn melawan para kloningannya. Di tempat Albert, dia juga akhirnya berhasil mengalahkan Burks dan setelah kejadian tersebut, Riel pun meminta maaf ke Rumia dan Sisti. Mereka pun udah berbaikan lagi. Beberapa hari kemudian, di akademi kedatangan pengajar khusus bernama Leos Kleitos dan juga tunangan Sisti waktu masih bocil. Leos Kleitos adalah ahli sihir kerajaan terkenal. Saat pertama kali ngajar, Leos mengajar dengan baik dan akhirnya langsung disukai oleh para murid dan juga dewan guru.
Pas istirahat, Leos ngajak Sisti ngobrol bareng. Namun Rumia yang punya firasat buruk akhirnya minta Glenn dan Riel nemenin dia buat ngawasin Sisti. Leos mencoba melamar Sisti beneran, tapi Sisti menolaknya dengan alasan dia masih mau menepati janji kakeknya yang penasaran mau mengungkap rahasia peradaban kuno Kastil Langit Melgalius. Tapi si Leos malah meremehkan cita-citanya Sisti dan kakeknya Sisti yang selama hidupnya dihabiskan untuk mengungkap rahasia peradaban sihir kuno itu. Glenn yang mendengar percakapan mereka merasa gak terima. Glenn gak terima Leos ngeremehin cita-citanya Sisti. Sisti kesempatan untuk membuat alasan agar bisa menolak Leos dengan bilang dia udah pacaran sama Glenn dan mau nikah. Leos pun langsung protes gak terima. Akhirnya Glenn menantang Leos duel besok. Glenn berencana melibatkan para muridnya dalam duel bersama Leos. Di perjalanan pulang, Glenn mengingat Sarah yang mirip dengan Sisti. Sarah menyukai Glenn dan selalu menjadi penyemangat Glenn. Di sisi lain, Leos terlihat bertemu dengan orang misterius yang ternyata sudah tahu kalau Glenn dan Leos akan duel. Duel antara ahli sihir kelas 2 yang dipimpin Glenn dan kelas 4 dipimpin Leos pun dimulai. Terlihat kelas 4 yang diajar Leos dapat menyerang kelas 2 dengan strategi mengerahkan kekuatan sihir masing-masing. Sedangkan Glenn menggunakan strategi 2 lawan 1. Dan akhirnya, strategi itu berhasil dilakukan oleh kelas 2 dengan baik untuk menghalau serangan kelas 4. Lalu Leos merubah strateginya dalam hutan. Namun, ternyata di dalam hutan udah ada Glenn yang menghalau para murid sendirian dengan berbagai jebakan yang udah dipasang. Setelah duel, muka Leos langsung kelihatan serem dan gak terima strateginya dikalahkan Glenn. Sambil nunggu hasil duel, Leos minta duel ulang by one sama Glenn. Glenn menyetujuinya dan akan dilakukan besok siang. Sisti jadi merasa kalau dirinya hanya bahan taruhan dua orang ini. Ia pun kesal dan menampar Glenn. Malam harinya, Sisti nyamperin Glenn. Sisti minta maaf atas perbuatannya tadi yang langsung nampar Glenn. Glenn menceritakan Sisti sebuah kisah seorang bocil yang ngefans sama penyihir pahlawan. Bocil ini terus bekerja keras supaya bisa jadi penyihir pahlawan juga. Sampai akhirnya, dia bisa menjadi penyihir tentara kerajaan. Namun, dia nggak nyangka, ternyata sihir yang dia miliki masih terbatas. Dia pun sempat kehilangan rasa kepercayaan dirinya itu. Tapi, ada seorang teman yang mendukung impiannya itu sehingga membuatnya tidak menyerah dan terus berlatih sihir. Sampai suatu saat, ketika menjalankan misi, bocil itu malah ngebiarin temannya mati. Sisti sadar kalau Glenn menceritakan dirinya sendiri. Gak lama kemudian, Leos datang. Leos tahu akan masa lalu Glenn. Hal itu membuat Glenn kaget. Glenn dan Leos pun sempat berdebat lagi, kemudian Leos menyerang Glenn. Nah, Leos melakukan tulpa untuk menciptakan iblis, roh, dan lainnya sesuai imajinasi, sehingga Glenn kalah. Glenn yang udah kalah ngelawan Leos langsung pergi ninggalin mereka berdua. Leos langsung ngancam Sisti. Kalau Sisti nggak menuruti kemauannya, maka Rumia dan Riel akan dalam bahaya. Dengan terpaksa Sisti menyetujui kemauan Leos. Paginya di akademi, Glenn gak datang ke duel untuk melawan Leos. Glenn tetap nggak ada kabar berhari-hari. Kemudian, sampai pada akhirnya tibalah saat Sisti menikah dengan Leos. Di tengah-tengah acara, Glenn tiba-tiba datang dan langsung nyulik Sisti. Jadi selama ini Glenn ngilang buat mempersiapkan misinya menculik Sisti pas hari pernikahannya ini untuk melawan Leos. Namun pada akhirnya, Leos menemukan keberadaan Glenn dan Sisti. Leos mengungkap identitas aslinya yang ternyata adalah algojo kerajaan bernama Jatis Loven yang menyamar jadi Leos. Sedangkan sebenarnya Leos udah meninggal sebelum ia menemui Sisti waktu malam hari itu. Namun, pada akhirnya Glenn dan Sisti pun menggabungkan kekuatannya untuk melawan Jatis. Tapi Jatis berhasil melarikan diri. Adegan diakhiri dengan Glenn yang akhirnya kembali mengajar di akademi dan udah memiliki hubungan yang baik dengan para muridnya.